رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattami' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai, anak-anak SMP IT Sabilul Huda. Pertama, Bapak ingin sampaikan dan Bapak ingin ingatkan bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita. Berbagai macam nikmat sungguh luar biasa kita rasakan sehingga saat ini, walaupun dalam kondisi di rumah aja gitu ya, tapi kita masih merasakan nikmat itu. Alhamdulillah yang masih diberikan kehidupan. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian, di Ramadan yang sekian hari ini, marilah kita mencoba belajar tentang ilmu-ilmu yang memang bermanfaat untuk kita, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu yang berkaitan dengan agama. Anak-anakku sekalian, di Ramadan yang sudah lebih dari setengah bulan ini gitu ya, sudah seberapa dekat kita dengan Quran gitu. Kedekatan kita dengan Quran itu sudah seberapa dekat. Apabila kita mencoba mempelajarinya, ternyata kedekatan dengan Quran itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu talafud. Talafud itu adalah tingkatan yang paling rendah, di mana seseorang itu hanya membaca, mencoba menghatamkan Al-Quran gitu loh. Satu huruf itu bernilai 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Wah, sudah mungkin beribu-ribu kebaikan gitu ya. Di Allah lipat gandakan, luar biasa. Nah, membaca saja sudah mendapatkan kebaikan gitu loh. Sudah mendapatkan pahala. Walaupun itu tingkatan paling dasar, tingkatan paling rendah dalam kedekatan kita dengan Al-Quran. Anak-anakku sekalian, tingkatan yang kedua itu adalah tafahum. Tingkatan ini dimana kita mencoba memahami ayat-ayat yang kita baca gitu. Contoh nih, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, ketika baik diperingatkan maupun tidak diingatkan gitu ya, mereka itu tidak akan beriman. Nah, itu orang kafir gitu. Nah, kita mencoba memahami nih, maksudnya apa sih gitu ya. Oh iya, kalau orang kafir itu kenapa dia nggak bisa beriman itu karena mereka sudah nggak mau menerima ilmu. Nah, itu ketika kita memahaminya. Nah, tingkatan yang ketiga itu adalah tadabbur. Tingkatan ini ketika kita mencoba menyelami, artinya kita coba menggali lebih dalam nih. Oh, makna ini tuh begini, ayat yang ini tuh ternyata maknanya ini gitu loh. Contoh yang tadi gitu. Oh,
ternyata orang kafir itu kalau secara bahasa Arab dari kata kafaro, artinya dia adalah tertutup gitu loh. Tertutup apanya? Tertutup hatinya dari kebenaran. Nah, itu ketika kita menghubungkan dengan tafsir gitu, dengan berbagai macam ilmu-ilmu Quran yang lainnya gitu. Nah, ini tadabbur, tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat itu adalah tafakkur, ketika kita mencoba menghubungkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dengan fenomena alam. Contohnya alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menghamparkan bumi untuk makhluknya gitu ya. Bumi, kalau kita coba lihat, oh iya, bumi itu hamparannya, walaupun secara keilmuan bumi itu bulat gitu ya, seperti telur gitu. Tapi kalau dilihat, oh ternyata bumi itu hamparan gitu. Kita bisa berjalan tanpa miring-miring gitu. Nah, itu ketika tafakkur gitu. Kita membaca sambil menghubungkan dengan fenomena alam yang ada gitu. Nah, tingkatan yang kelima itu adalah tanfid. Tanfid ini adalah ketika ayat Quran yang kita baca itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita programkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi masa waktu itu berhubungan dengan sesuatu yang berjalan tanpa mengerti perasaan kita gitu ya. Artinya waktu itu terus berjalan, tidak peduli dengan hal apapun. Artinya dengan waktu yang seperti itu, Allah bersumpah demi waktu gitu, maka kita harus mengatur waktu kita. Oh jam segini kita harus melakukan kegiatan ini, jam segini kita harus melakukan kegiatan ini gitu. Tapi kegiatan yang apa dulu gitu loh. Watawassaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Artinya di bulan Ramadan ini di rumah aja gitu ya, kita ada adik atau kita ada kakak, kita ada orang tua, kita saling mengingatkan gitu ke orang tua, yuk baca Quran, diajak, atau ke adik-adik, ayo baca Quran, diajak juga boleh gitu. Nah, dengan seperti itu ayat ini tuh sudah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Misalkan mama lagi marah nih, atau orang tua lagi marah, atau ibu lagi marah gitu, atau lagi terkena musibah, atau lagi terkena ujian gitu. Ya sabar gitu. Karena dengan kesabaran itu, dengan ketenangan hati itu, insya Allah masalah yang ada bisa kita hadapi, dan masalah yang ada bisa kita selesaikan. Nah, itu 5 tingkatan yang menjadi patokan seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Apabila kita sudah nyampe yang kelima, artinya kita dengan Quran itu sudah dekat banget gitu. Ketika kita sudah bisa tanfid gitu, artinya memprogramkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, Masya Allah gitu. Kita bisa fi dhilalil Quran, artinya di bawah naungan Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan gitu. Semoga dengan bulan suci Ramadan ini kita dapat mendekat atau lebih dekat lagi dengan Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.